Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Yang pertama, trailer film Ramadan Bahagia Membahagiakan. Biasanya kalau di Jogokarian, dalam kegiatan kampung Jogokarian itu salah satu aktivitasnya adalah bioskop Ramadan. Kita memutar film-film yang inspiratif untuk masyarakat. Tahun ini kita membuat film. Ya, film ini tentang proses bagaimana kita memulai aktivitas Kampung Ramadan 21 tahun yang lalu sehingga bisa berkembang sehingga saat ini. Kita mulai dari misalnya penyediaan buka puasa, waktu itu hanya 250 piring, tahun kemarin sudah tembus 5.000 piring per hari gitu ya. Jadi nanti prosesnya bisa dipelajari dengan melihat film Ramadan Bahagia Membahagiakan. Yang kedua, kebetulan sejak 2013 Masjid Jogokarian punya tim bersih-bersih masjid. Jadi kami melayani masjid-masjid yang butuh bantuan dibersihkan gratis dengan relawan dan juga mobil serta kelengkapannya. Dan sekarang di Jawa Tengah sudah tumbuh banyak sekali komunitas bersih-bersih masjid. Nah, kita ingin mensyiarkan kecintaan pada masjid ini. Kita ada safari bersih-bersih masjid Jawa Bali. Nanti kita akan berangkat tanggal 11 April sampai 15 April. Kita mulai ya dari Surabaya, Banyuwangi ke Jembrana dan keliling beberapa masjid-masjid di wilayah Pulau Bali. Bagi yang ingin ikut juga silahkan untuk melihat bagaimana aktivitas komunitas ini. Banyak para profesional, dokter spesialis dan lain sebagainya kerja membersihkan masjid ya. Ini dilakukan secara rutin di berbagai daerah di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Baik, untuk materi kali ini yang pertama ingin saya sampaikan, banyak sekali problem seperti tadi yang ditanyakan itu akan terpecahkan sekiranya kaderisasi di masjid itu berjalan secara sistemik, terstruktur. Ya, nanti bisa di materi yang sudah saya siapkan. Jadi kalau di Jogokarian itu dimulai anak-anak aktif di masjid diorganisasikan dengan baik. Ya, untuk anak-anak prasekolah sampai anak SD kelas 6 itu wadah organisasinya namanya HAMAS, Himpunan Anak-anak Masjid. Ya, dengan aktivitas utama berjamaah sholat di masjid, kemudian mengikuti Madinah Madrasah Diniyah HAMAS. Jadi ada program tahfidz, tahsin, hadis, bahasa Arab gitu ya. Nah, anak-anak ini mengikuti tiap hari kegiatannya, dimulai dari berjamaah sholat maghrib, kemudian madrasah, kemudian berakhir dengan jamaah isya. Mereka bergabung dengan jamaah semuanya di masjid, tetapi ruangannya disediakan secara khusus dan dengan pendampingan dari pengurus HAMAS. Pengurus HAMAS ini anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Ya, mereka yang mengelola program. Ya, mereka mengelola madrasah ini mendatangkan ya guru-guru yang profesional, guru yang hafal Quran, guru yang ya bisa bahasa. Tapi pengelolanya anak-anak SMP kelas 1 dan kelas 2. Kemudian program yang kedua adalah siber.
Sinau Bersama, di mana anak-anak ini tidak hanya belajar agama, tapi matematika, bahasa Inggris, dan apa yang diperlukan itu mereka belajar di masjid, sehingga anak-anak yang aktif di kegiatan masjid ini nilai-nilai akademik di sekolahnya lebih baik daripada yang tidak aktif di masjid. Kemudian ada leadership, ya. Nah, jadi ini organisasi yang mengisi, ya, SDM di organisasi tahap berikutnya, yaitu Remaja Masjid Jogokarian. Jadi kalau mereka SMP kelas 3 sampai mereka kuliah, diwadahi di dalam kegiatan di organisasi oleh Remaja Masjid Jogokarian. Programnya adalah 5 sukses remaja masjid: sukses studi, sukses ekonomi, sukses sosial, sukses organisasi, sukses ukhrawi. Ya. Nah, kepengurusan remaja masjid ini periodenya 2 tahun. Setiap 2 tahun nanti ada pemilihan presiden remaja masjid. Jadi remaja masjidnya akan dipimpin oleh seorang presiden, ya. Jadi dengan pemilu melibatkan seluruh remaja masjid, yaitu remaja muslim yang sudah berusia SMP kelas 3 sampai mereka kuliah, ya. Kemudian setelah terpilih presiden ini dibentuk kabinet untuk menyusun departemen-departemen yang melakukan aktivitas bagaimana memberi ruang seluas-luasnya kepada remaja untuk berkiprah di masjid. Sehingga kalau sekarang ini takmir masjid atau DKM itu 70% pengurusnya dari unsur remaja masjid ini. Nah, kalau mereka sudah selesai kuliah atau sudah menikah, ada wadah organisasinya di dalam masjid yang laki-laki berhimpun di Kurma, keluarga alumni remaja masjid, yang perempuan wadahnya namanya Umi-Umi Muda, ya, gitu. Jadi ya, kegiatan yang semua berpusat di masjid di bawah kegiatan takmir masjid Jogokarian, sehingga kegiatan masjid itu tidak pernah kosong dari aktivitas, jadi mengalir, ya. Dan organisasi puncaknya adalah organisasi Remaja Senja Masjid. Jadi yang angkatan remaja masjid awal seperti yang angkatan saya dan sebelumnya tahun 70-an, nah mereka kembali ke masjid dalam usia remaja yang sudah senja. Jadi umurnya sudah 70-80 tahun, tapi organisasinya namanya Remaja Senja Masjid. Semboyannya adalah mentari senja bisa lebih indah daripada mentari pagi. Nah, jadi itu. Jadi sepanjang umur itu di masjid, ya, akan pernah lepas dari masjid. Dan itu terus mengalir. Ini sudah berjalan sejak tahun 99 sampai hari ini, ya. Jadi karena saya memulai aktivitas masjid dari masjid kecil di kampung ini menjadi sekarang ini, ketika tahun 99 saya waktu itu seperti masjid-masjid yang lain, ya, Masjid Jogokarian itu kehilangan ketua umum takmir masjid karena wafat, ya. Maka kemudian oleh pengurus masjid saya diminta untuk menjadi ketua. Saya menolak kecuali kalau diadakan pemilihan umum ketua takmir oleh masyarakat. Karena saya tahu problem masjid itu yang pertama adalah otoritas. Jadi kalau nanti saya hanya ditunjuk oleh pengurus, saya tidak bisa punya otoritas penuh untuk melakukan perubahan-perubahan.
maka saya akan mengambil otoritas itu langsung dari masyarakat. Karena ya masjid kecil, sederhana, di tengah kampung, pengurus ya silahkan aja kalau bisa melaksanakannya. Nah, akhirnya saya bentuk komite pemilihan takmir, ya, KPT, ya. Nah, sesudah itu saya adakan persiapan dengan membentuk pantarlih, panitia pendaftaran pemilih. Siapa yang akan memilih pengurus ini? Kita tetapkan semua muslim yang sudah mukalaf, yang sudah balik, yang umur 13 tahun ke atas. Maka kami lakukan pendataan. Tahun 99 itu penduduk Jogokarian ada 2.973 jiwa, muslimnya 2.642 jiwa. Muslim yang sudah usia mukalaf, sudah wajib sholat 1.839. Maka itu pemegang hak suara, ya. Orang tidak boleh mencalonkan diri, tetapi setiap 25 orang boleh mencalonkan satu calon ketua takmir masjid, gitu ya. Nah, waktu itu ada 5 calon, termasuk saya dicalonkan. Dan dari 1.839 pemegang hak pilih, ini yang menggunakan hak pilih 1.300. Jadi cukup tinggi partisipasinya, ya. Nah, saya terpilih dengan hampir 99% suara. Jadi saya sudah punya otoritas, kan. Nah, maka setelah saya terpilih, saya lakukan rapat rakyat. Jadi saya pertama menggunakan diksi rakyat. Jadi adanya itu rakyat masjid Jogokarian, gitu, tidak jamaah masjid. Ya, kenapa? Karena saya mengacu kepada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Ya, jadi kita ini ngurus rakyat, ngurus yang kita pimpin di masjid namanya rakyat. Sebab apa? Diksinya kalau jamaah itu seakan-akan menjadi sempit. Yang sudah ke masjid aja sama masjid nih. Enggak, kalau kami rakyat itu, nah itu ada yang sudah ke masjid, ada yang belum ke masjid, tapi harus diajak ke masjid, gitu. Ada yang sudah sholat, ada yang belum. Ya, itu urusannya masjid semuanya. Nah, maka masjid punya rakyat. Ya, masjid itu ra'in, pemimpinnya dari rakyat. Ya, sebab kalau yang mimpin bukan orang masjid, ya bisa Indonesia gelap. Maka anak muda bilang kabur aja dulu, nah, gitu ya. Nah, maka tagar kita itu ke masjid dulu, Indonesia terang, gitu, ya itu. Nah, jadi kalau kita ke masjid dulu, insya Allah Indonesia terang, ya. Baik, jadi kemudian ternyata kita undang semuanya untuk rapat menyusun GBHM, garis-garis besar haluan masjid. Karena banyak masjid itu tidak punya program ke depan mau apa, 5 tahun ke depan mau apa, 10 tahun ke depan mau apa. Nah, maka kami undang seluruh rakyat untuk rapat supaya mereka datang dengan gembira. Saya carikan hotel di waktu itu di Kaliurang, daerah wisata. Siapa yang mau ikut, kami sediakan kendaraannya, ya. Kalau yang datang bawa mobil sendiri, kita beri ganti bensinnya. Kalau naik motor anak-anak muda, ya sediakan bensinnya. Jadi rame-rame itu, sehingga rapat untuk menyusun garis-garis besar haluan masjid itu pesertanya lebih dari 500 orang, ya, gitu. Karena kadang-kadang masjid rapat nyusun program itu cuma pengurusnya sendiri, ya. Nah, di situ kita bicarakan 5 tahun ke depan dengan ajaran masjid kita itu, kampung ini mau kita apakan. Nah, maka muncullah narasi yang kita sebut sebagai scenario planning manajemen masjid, yaitu menuju Jogokarian Darussalam 2005. Jadi kita merencanakan 5 tahun itu merubah kampung Jogokarian yang dulu terkenal sebagai kampung Abangan, kampung merah, menjadi kampung Islami di tahun 2005.
seperti apa. Nah, salah satu dari hasil data itu kita peroleh dari 1839 warga muslim yang sudah wajib sholat, yang belum sholat saja masih 816. Maka program utama dalam menuju Jogokarian Kampung Islami adalah gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, jadi tidak boleh ada lagi di Jogokarian orang muslim yang tidak sholat. Maka kami kunjungi rumah-rumah yang belum sholat, kita ajak untuk mengerjakan sholat. Alhamdulillah, ya tahun 2003 itu dari 816 tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Ya, nah, jadi ini kita mencoba mengurus masjid itu melibatkan seluruh masyarakat. Apa ekspektasi harapannya tentang masjid itu tidak hanya dibicarakan oleh internal pengurus maupun internal mereka yang sudah aktif di masjid, tapi kita melibatkan seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder, baik dia itu aktivis maupun masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya masjid. Nah, alhamdulillah kemudian bisa berkembang, capaian itu kita evaluasi. Maka ketika 4 tahun kita adakan pemilu lagi, saya dipaksa masih mencalonkan diri, dicalonkan maksudnya, terpilih lagi, kita adakan pola yang sama. Maka kemudian skenario planning kita adalah menuju Jogokarian Darussalam 1. Jadi seperti apa kampung Darussalam itu? Misalnya kalau dulu yang sholat subuh cuma 30-35 orang, nah maka target kita 2005 itu jamaah subuhnya sudah 20% dari Jumatan. Kemudian kalau 2010 target kita sholat subuh berjamaahnya 50% dari Jumatan, ya, dan seterusnya sampai alhamdulillah sudah mendekati sama dengan Jumatan gitu ya. Jadi ada progres terus gitu, dan itu disepakati oleh seluruh masyarakat programnya. Jadi tidak hanya melibatkan pengurus, sehingga masjidnya itu menjadi milik seluruh rakyat dan mengurus rakyat, urusan rakyat. Nah itu. Jadi itu, maka kaderisasi tidak menjadi problem, dialog dari anak-anak, pemuda, remaja, lansia itu bisa ketemu terus karena kita ada rapat bersama itu ya. Nah sering tidak ada seperti pertanyaan tadi, yang tua tidak beri ruang yang muda karena nggak pernah ada rapat, nggak pernah ada penyusunan program, nggak melibatkan seluruh stakeholder itu ya. Problem yang kedua adalah kemudian dana, karena semangat tuh melakukan perubahan sosial berbasis masjid itu dananya besar. Dan kalau itu bergantung dari infak, itu yang pertama memberatkan rakyat, yang kedua tidak ada tuntunannya. Jadi Rasulullah itu belum pernah mengelola masjid dengan sumber dana dari infak, itu belum pernah gitu. Makanya sampai dari zaman Nabi sampai hari ini di Masjid Nabawi tidak ada kotak infak. Demikian juga di Masjidil Haram. Ada yang pernah umrah haji tentu nggak akan mendapatkan kotak infak berputar di situ. Tapi masjid kita ini masjidnya jelek saja, kotak infaknya banyak. Ya. Nah, dari mana sumber dana itu? Nah, kita mengikuti sunnah Nabi adalah dari wakaf, hasil wakaf produktif. Ya, jadi kalau zaman Nabi dulu, begitu Nabi membangun 3 masjid, turunlah ayat 92 surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kalian ya dapat mencapai kesempurnaan kebaikan kalian sebelum kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Sayyidina Abu Thalhah mewakafkan kebun kurma Buraiha, Sayyidina Umar mewakafkan kebun kurmanya di Khaybar, Sayyidina Utsman wakaf sumur Romata,
Nah, dari situlah, dari hasil kebun kurma, dari hasil jualan air sumur itulah masjid dibiayai. Orang-orang yang tidak punya rumah disediakan sufah, tempat tinggal di masjid, dibiayai hidupnya oleh masjid, ya. Bilal yang tadinya bekerja kuliah angkut barang di pasar terus menjadi muadzin, ya, tidak bekerja di pasar lagi, dia dicukupi hidupnya oleh masjid, ya. Jadi karena sumber dananya cukup. Oleh karena itu kami meniru sunnah ini, kami sediakan 1 kotak wakaf produktif dan 1 nomor rekening wakaf produktif. Untuk apa? Untuk membangun kamar-kamar hotel di lantai 3 Jogokarian. Lantai 3 Masjid Jogokarian daripada kosong kami bangun hotel, karena Jogja ini kota wisata. Ya, alhamdulillah dari hasil orang menginap di hotelnya masjid itu kita gunakan untuk biaya operasional masjid, jadi bayar listrik, gaji karyawan, ya. Sekarang kami punya karyawan itu 24 orang, bagian bersih-bersihnya ada 13 orang, security-nya 9 orang, kepala sekretariat, ya, kemudian bagian keuangan, termasuk imam itu karyawan, imam sholat, ya, itu karyawan. Kita baru mampu menggaji 10 juta sebulan, ya, itu. Lah ya, karena imam tidak digaji nanti imamnya masih jorok-jorokan kamu aja yang imam, gitu ya. Jadi ini imam harus digaji, ya, dengan baik supaya kita bisa memilih imam yang bagus, ya. Karena imam itu tiap hari mengajar membaca Al-Quran. Jadi kita imam sholat maghrib, isya, subuh kan jamaah mendengar. Kalau bacaan imamnya bagus dan berurutan, itu kan sebenarnya seperti kita sedang belajar membaca Al-Quran, dan itu sepanjang zaman. Tapi kalau imamnya seadanya hanya ayatnya itu saja, bacaannya jelek, ya tentu jelek bacaan Qurannya masyarakat, gitu ya. Jadi itu mesti imam itu harus diperhatikan, ya, dengan baik. Alhamdulillah. Kemudian dari kotak yang kita sediakan dan rekening wakaf produktif itu responnya cukup lumayan, sehingga kita bisa membeli hotel lagi, ya. Sekarang Jogokarian punya 2 buah hotel, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Kita karena nanti adzan sendiri, sholat sendiri, ya. Baik. Ya, oke. Ya. Kemudian kita dapat laporan ada jamaah itu yang tidak makan nasi 3 kali sehari karena penghasilannya kecil, anaknya banyak. Kita mendengar itu langsung saya sampaikan kepada seluruh jamaah, ayo daripada di rumah kita ada sisa nasi, lebih baik sebelum nanak nasi sisakan berasnya dulu, bawa ke masjid, kami sediakan kotak infak atau sedekah beras. Alhamdulillah tidak hanya membawa segenggam 2 genggam, ada yang bawa sekarung 2 karung, ya, sehingga bisa terhimpun 2,8 ton 1 bulan, ya. Nah, itu kita bisa kemudian membantu sembako bagi 480 kakak miskin setiap 15 hari. Gitu. Ini setiap jelang Ramadan juga kami memberikan subsidi sahur bagi warga miskin, ya. Jadi karena saya prihatin banyak masjid itu kalau menjelang sahur membangunkan masyarakat, sahur. Nah, kalau yang miskin tidak punya yang dimakan kan susah itu. Kalau dia punya speaker jawab nggak ada yang dimakan, mungkin ya. Jadi maka kami sudah 21 tahun ini setiap menjelang Ramadan kami memberikan paket subsidi sahur bagi warga miskin, gula teh, beras, telur, minyak goreng, ya. Sehingga kalau masjid bangunin ki sahur ya ada, jelas mereka bisa makan sahur, gitu ya. Masjid pun juga menyediakan sahur. Kalau di awal Ramadan biasanya sekitar 300
porsi, tetapi nanti kalau sudah mulai pertengahan Ramadan sampai akhir itu bisa sampai 1.000 porsi untuk penyediaan sahur masyarakat. Tapi warga miskin sudah kita berikan subsidi sahur, ya, gitu. Jadi itu ternyata yang nggak sempat bawa beras sering, oh iya saya nggak bawa beras, ini masukkan di beras itu uang. Ternyata terhimpun cukup banyak, maka kita ingin memberikan beras ini berkelanjutan, uang yang terhimpun itu kita belikan sawah, sehingga masjid juga punya sawah. Ketika ada sawah di iklan koran itu dijual, nah kami beli. Ketika kami beli, transaksi di notaris, pemilik sawah yang pertama itu tanya, ini masjid beli sawah untuk apa? Untuk mencukupi beras warga miskin. Wah, nggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Jadi akhirnya malah sawahnya itu wakaf, nggak jadi beli, dan kemudian ada lagi yang wakaf, sehingga kita sekarang punya ya 3 bidang sawah wakaf, ya. Ada di Kulon Progo, ada di Sleman, ya. Jadi kalau kita ngurus warga miskin, Allah akan ngurus kita, gitu ya. Jadi akhirnya masjid punya sumber penghasilan, kita ada hotel, ada sawah. Alhamdulillah tahun ini kita sudah membuka lagi untuk wakaf produktif pabrik dan toko roti, ya. Jadi kita sudah melihat kebutuhan masyarakat luas. Kalau pengajian taklim itu sering perlu membeli roti, maka alhamdulillah Masjid Jogokarian sudah punya pabrik roti sendiri dan punya toko roti. Yang membuat kita sedih apa? Ketika kami rekrutmen karyawan pabrik roti itu 2 bagian produksi, 2 bagian marketing, kemudian bagian keuangan, itu hanya sekitar 6 tenaga yang kita butuhkan. Yang melamar itu lebih dari 129 orang dan itu sarjana semua. Jadi sarjana kok kerja di pabrik roti gitu. Jadi maka kabur aja dulu gitu ya. Nah, jadi bagaimana masjid supaya jangan kabur, kembali ke Masjid Indonesia Terang gitu loh. Jadi bagaimana masjid memberikan solusi-solusi bagi kehidupan masyarakat. Jadi problem kaderisasi sudah saya sampaikan, problem dana itu, sumber dana masjid itu jangan dari infak. Ya, karena kalau jadi infak tadi ribut itu, wah ini tidak boleh untuk ini tidak boleh untuk itu. Nah, kita dari BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, ya. Nah, itu penghimpunan modalnya dari wakaf produktif, ya. Alhamdulillah kita sudah surplus, sehingga tahun ini dengan surplusnya masjid kita punya program baru. Yang pertama adalah layanan antar jemput jamaah lansia. Jadi kami sediakan kendaraan khusus, lansia yang sudah susah berjalan atau tidak ada yang mengantar, pengen jamaah ke masjid tinggal daftar aja, mau datang hari apa, misalnya tiap hari subuh atau asar, nanti diantar dan dijemput oleh petugas dari masjid. Dan kemudian yang kedua adalah kita akan memberi pensiun pada jamaah lansia, ya gitu. Jadi bagaimana mereka yang lansia ini yang aktif ke masjid tiap bulan akan mendapat uang pensiun dari masjidnya. Nah, jadi infaknya masjid 100% kita gunakan untuk kebutuhan masyarakat, perbaikan rumah, tidak boleh ada anak putus sekolah di Jogokarian, semua akan dibiayai oleh masjid. Tidak boleh ada orang lapar diurus masjid, tidak boleh ada orang sakit tidak bisa berobat diurus masjid. Masjid sendiri sudah punya sumber penghasilan dari badan usaha itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Ustaz Jazir atas materinya. Jazakumullah Ustaz. Baiklah, selanjutnya alhamdulillah ini sangat banyak sekali insight-insight baru ya perihal pengelolaan masjid. Nah, ini sebelum pertanyaannya dari peserta Ustaz, saya mau izin bertanya dulu Ustaz. Di tahun 99 mengumpulkan data sampai ribuan orang, itu metodenya bagaimana Ustaz? Karena kan ini ternyata mungkin di antara kita tahun 99 masih Jogokarian mengumpulkan data jamaah.
bukan jamaah tadi Ustaz ya, rakyat. Nah, mungkin di antara kita, masing-masing kita juga mungkin belum ada yang punya database jamaah. Nah, ini tahun 99 itu bagaimana caranya Ustaz? Ya, baik. Jadi karena saya itu di masjid sejak kecil ya. Jadi dulu saya ketua Hamasnya. Itu ketika saya kelas 5 SD, saya itu sudah ngurusi pengajian anak-anak itu. Maka kan murid ngajinya banyak kan. Nah, di kampung itu saya ngajar ngaji. Tahun 76 saya jadi ketua remaja masjidnya. Ya, maka kemudian kan banyak kader-kader murid ngaji kita itu. Saya kumpulkan anak-anak yang SMP, kumpulin, terus saya buatkan form, ya. Jogokarian itu wilayahnya 18 RT 4 RW. Ya, maka setiap RT saya tunjuk 10 anak untuk melakukan pendataan. Formnya sudah saya buatkan. Kamu tanya. Tertulis ya, berarti. Tertulis tiap rumah. Ya, Bapak kan dia bisa bertanya langsung kepada anak yang punya rumah. Bapakmu siapa namanya? Ibumu siapa namanya? Kerja di mana? Sekolahnya apa? Bapakmu sholat enggak? Bapakmu bisa ngaji enggak? Itu semuanya datanya bisa terimbun ya. Itu. Nanti dicocokkan kalau data menyangkut umur dan lain sebagainya, divalidasinya ke RT ke RW. Tapi kalau data mengenai sudah sholat, sudah bisa ngaji, itu langsung ke lapangan. Yang melakukan pendataan itu sampai hari ini, karena kami lakukan pendataan sampai hari ini per 2 tahun. Kalau sekarang namanya sensus masjid, itu ya anak-anak SMP itu. Jadi mudah itu kalau ada anaknya, itu mudah ya. Jadi yang menjadi problem sering di masjid itu anak-anak tidak dilibatkan untuk mengurus. Jadi kalau saya dari dulu memang selalu mengajak anak-anak, maka itu di film nanti akan kelihatan. Jadi misalnya kita jelang Ramadan bersihkan, kalau dulu belum ada karpet masih tikar, anak-anak kita ajak bersih-bersih tikar, pergi ke sungai yang jauh sambil mandi, sambil nyuci tikar, bersihin masjid, buat lampion, memasang lampion menyambut Ramadan, itu dilakukan oleh anak-anak. Jadi sebenarnya mudah sekali kok, karena anak-anak ini senang sekali kalau diberi pengalaman, ya, pekerjaan didampingi gitu ya, kasih konsumsi gitu sudah mesti senang ya, gitu. Insya Allah, ini menarik ya Ustaz. Jadi masjid punya database per 2 tahun diupdate. Nah, ini mungkin kalau di zaman dulu masih tulis tangan ya Ustaz ya. Mungkin sekarang bisa jauh lebih mudah karena dikarenakan ada beberapa fitur-fitur seperti Google Form dan ya, nanti formatnya dan lain sebagainya sudah ada. Nanti dari data itu kita masukkan ke peta. Jadi kita tahu kalau dikeluarkan peta kampung Jogokarian, rumah ini. Jadi mungkin kalau bisa ditayang ya, ada itu ya. Nah, itu peta kampung Jogokarian. Yang kotak-kotak hijau itu rumah warga muslim, yang kotak merah rumah warga yang dihuni warga non muslim. Nah, garis hijaunya itu bergradasi. Kalau garis hijaunya tua berarti penghuni rumah itu sudah sholat, sudah aktif, sudah sholat berjamaah. Kalau hijau sedang dia sholat tapi belum aktif berjamaah ke masjid atau ke musola. Kalau hijau muda berarti penghuni rumah belum sholat. Ya, kalau di Zoom itu ada gambar onta berarti sohibul kurban. Kalau ada gambar rupiah berarti muzaki. Kalau ada gambar Ka'bah kepala rumah tangganya sudah berhaji. Ya, nah itu semuanya sudah terlihat di peta dari hasil pendataan gitu. Insya Allah.